Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang SPSS. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang uji data 3 sampel tidak berhubungan. Nah, sebelum kita bahas sebelumnya, kita ada pengantar, yaitu dari Kruskal-Wallis H, di mana menguji 3 data atau lebih sampel yang tidak berhubungan dengan menggunakan pola peringkat data atau ranking data. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk dalam contoh kasus. Namun sebelum saya menjelaskan contoh kasusnya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya Evelyn Angelina Samosir, NIM 2053 dari grup KA20C. Nah, this time I will try to explain about my topic. It is SPSS 13. Nah, di sini saya akan coba memberikan salah satu contoh kasus. Akan diuji apakah ada perbedaan dari nilai siswa SMA ekskul basket, futsal maupun badminton di mata pelajaran. Maaf ya teman-teman, di sini saya ada kesalahan, saya lupa menulis badmintonnya. Nah, sebelum kita melakukan penyelesaian, karena di sini akan ada 6 cara untuk atau 6 penyelesaian yang akan kita kerjakan, ada baiknya kita akan membagi ketiga sampel tersebut. Yang pertama kita buat angka 1 untuk di sampel basket, atau yang kedua juga bisa kita bikin sebagai uji data dari ekskul futsal, dan yang terakhir yaitu ekskul dari badminton. Nah, penyelesaian yang akan kita selesaikan hari ini adalah yang pertama, membuat hipotesa, olah data SPSS, membuat SOR dan MOR manual, mencari nilai chi-square manual, kemudian membuat keputusan, dan yang terakhir adalah membuat olah data Excel. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki pencarian penyelesaian yang pertama, yaitu membuat hipotesa, di mana H0-nya tidak ada perbedaan antara ekskul basket maupun ekskul futsal ataupun badminton. Dan kemudian di H1-nya ada perbedaan antara nilai siswa ekskul basket, badminton, dan futsal. Nah, di sebelah kiri bisa kita lihat, saya sudah mengkelompokkan di mana di kelompok pertama itu adalah kelompok basket, yang kedua kelompok futsal, dan yang terakhir adalah kelompok badminton. Dan di mana yang di sebelahnya adalah nilai tiap dari sampel tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian olah data SPSS. Namun teman-teman, maafkan saya hanya bisa dapat menjelaskan olah data SPSS-nya secara manual. Di mana yang pertama kita klik menu Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test. Kemudian yang kedua, klik K-Independent Sample, kemudian pada tes variable, masukkan varian nilai, kemudian pada grouping variable, masukkan varian kelompok. Nah, kemudian kita klik Define Group. Setelah kita klik Define Group, pada minimum kita masukkan 1 ataupun 2, dan pada maksimum kita masukkan 3. Nah, yang terakhir adalah kita klik Continue dan klik OK. Setelah itu, hasilnya akan muncul. Nah, yang kemudian kita akan mencari nilai SOR dan MOR manual, di mana rumus SOR adalah total setiap ranking kelompok. Total setiap ranking kelompok. Kelompok ini adalah kelompok dan ini adalah ranking. Dibilangkan total setiap ranking kelompok. Maka total dari kelompok pertama itu ada mendapatkan 3 ranking, yaitu 9, 8, dan 6. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya akan didapatkan. Begitu juga dengan SOR kedua dan SOR ketiga. Tidak ada perbedaan dalam rumus ya teman-teman. Kemudian pada rumus MOR, yaitu total setiap ranking kelompok dibagi dengan jumlah data setiap kelompok. Nah,
Kita kan tadi sudah dapat total setiap ranking kelompok, yaitu SOR-nya. Nah, yang kita cari adalah jumlah data setiap kelompok. Nah, buat teman-teman yang bingung, di mana sih jumlah setiap kelompok, jumlah data setiap kelompoknya? Nah, ini aku kasih tunjuk. Ini adalah jumlah data setiap kelompok. Pada kelompok 1 terdapat 3 data. Yang kedua juga terdapat 3 data. Kemudian yang ketiga juga terdapat 3 data. Maka rumusnya adalah total setiap ranking kelompok, yaitu 23 untuk nomor pertama. 23 dibagi dengan jumlah data setiap kelompok. Tadi kan aku udah bilang, jumlah data setiap kelompoknya ada 3. Dan hasilnya adalah 7,6. Begitu juga untuk mencari MOR 2 dan MOR 3. Mana 16 yaitu total setiap ranking kelompok di sampel kedua dibagi dengan jumlah data setiap kelompok di sampel 2. 16 dibagi 3 didapatkan hasil 5,3 dan MOR 3, 6 dibagi 3 didapatkan hasil 2. Nah, teman-teman, kemudian kita mencari nilai chi-square manual. Nah, di sini bisa kita lihat rumus dari chi-square manual adalah x kuadrat sama dengan 12 per n dikali n tambah 1 dikali sigma ri kuadrat per ni tutup kurung dikurang 3 buka kurung n tambah 1 tutup kurung. Nah, x kuadrat sama dengan 12 ditambah 9. Nah, teman-teman bingung nggak? 9 ini dari mana sih? Nah, supaya aku jelaskan, 9 ini dari jumlah data seluruh kelompok, yaitu ini teman-teman. Jumlah data keseluruhannya. Bisa kita hitung ada 9 ya, kemudian kita masukkan ke rumus. 12 per 9 dikali 9 tambah 1 tutup kurung dikali dengan sigma ri kuadrat 23 per 23 kuadrat per 3 tambah 16 kuadrat per 3 tambah 6 kuadrat per 3. Nah, ada nggak teman-teman yang bingung ri kuadrat itu apa sih? Nah, ri itu adalah ranking setiap kelompok. Nah, di sini ranking setiap kelompok. Untuk kelompok pertama, ada terdapat 3 ranking. Dan itu adalah 986. Kemudian kita jumlahkan, maka dapat hasilnya 23. Kemudian kita pangkatkan 2 per 3. Begitu juga untuk yang selanjutnya yang 16 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Nah, kemudian kita kurangkan, kemudian kita kalikan setelah dapat hasil dari dalam ini, kemudian kita masukkan rumus yang selanjutnya, dikurang 3 dikali n tambah 1. Nah, n-nya tadi kan kita dapat 9. Kemudian kita masukkan 9 ini ke dalam ini. Kemudian kita dapat hasil yaitu 12 per 90 dikali 529 per 3 ditambah 256 per 3 ditambah 36 per 3 tutup kurung dikurang 30. Kemudian kita memperoleh hasil x kuadrat sama dengan 0,133 dikali dengan 176,333 ditambah 85,333 ditambah 12 dikurang dengan 30. Kita peroleh hasil yaitu 0,133 dikali 273,666 dikurang 30, maka diperoleh hasil yaitu 397.578 dikurang 30, kita peroleh hasil. Akhirnya adalah x kuadrat sama dengan 6,48. Untuk teman-teman yang ingin mengerjakan ini, boleh dilihat contoh dari saya ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah membuat keputusan. Nah, di mana jika signifikannya lebih besar 0,05, maka H0 ditolak. Namun jika signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Maka dari itu teman-teman, kita ketahui bahwa ketetapan dari signifikannya adalah 0,039 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita buat keputusan H0 diterima. Tidak ada perbedaan nilai antara siswa ekskul basket, futsal, maupun badminton. Dan yang terakhir adalah olah data Excel. Nah,
Nah, teman-teman, kemudian yang terakhir adalah olah data Excel. Apa sih kegunaannya kita menggunakan olah data Excel? Nah, kegunaannya dalam SPSS ini kita akan menentukan apakah hasil dari yang kita cari tersebut hasilnya balance atau tidak. Nah, saya akan coba menjawab dan coba menjelaskan bagaimana cara mencarinya. Nah, tadi kan kita dapat N-nya ada 3. N itu tadi banyaknya data keseluruhan. Eh, kita mencari banyak data dari keseluruhan. Nah, di sini kita dapat hitung yaitu ada 9. Agar kita tidak lelah untuk mencari berapa hasil dari nilai dari keseluruhan uji sampel data, kita menggunakan rumus count, kemudian buka kurung, kemudian kita klik di nilai random aja ya teman-teman. Yang perlu itu kita ini di bagian kelompok kita blok semua sampel, kemudian kita enter. Maka hasilnya kelihatan kan teman-teman? Langsung muncul angka 9. Nah, kita juga mau mencari berapa sih nilai uji data sampel dari N1. Nah, kita menggunakan rumus yang sama, count buka kurung, kemudian kita klik di nilai dan kita blok sampai dengan 3 uji data sampel. Kemudian kita enter, hasilnya 3. Benar ya teman-teman? Begitu juga dengan untuk mencari N2, kita buat dengan rumus count, kemudian buka kurung, kita blok sampel berikutnya, kita enter, hasilnya sama, kemudian kita buat sekali lagi, yaitu count, buka kurung, kita blok sampel yang terakhir. Kemudian kita mencari source-nya nih teman-teman. Bagaimana sih caranya? Nah, di sini kan source itu menjumlahkan ranking setiap data. Namun di sini kita tidak menggunakan rumus count, melainkan kita menggunakan rumus sum. Kemudian buka kurung, kemudian kita blok 3 data dari setiap kelompok. Dia langsung akan otomatis dijumlahkan. Hasilnya sama ya teman-teman, dari yang kita lihat dari pencarian sort dan more manual tadi. Kemudian kita untuk sort kedua sama juga, sum, buka kurung, kemudian kita blok sampel yang kedua, enter, hasilnya 16. Sama ya teman-teman. Kemudian yang terakhir juga kita gunakan sum untuk menjumlahkan setiap ranking, buka kurung, dan kita blok enter. Hasilnya sama ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan mencari nilai chi-square-nya melalui data percobaan Excel, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan rumus tadi ya teman-teman. 12 dibagi dengan buka kurung N buka kurung N tambah 1, tutup kurung 2 kali, karena buka kurungnya sudah kita lakukan secara 2 kali. Kemudian dikali dengan sigma RI, sigma RI kuadrat per NI, buka kurung, source 1 kuadrat pangkat 2 dibagi dengan NI, jumlah data setiap kelompok, yaitu N1. Ditambah dengan RI2 pangkat 2 dibagi dengan N2 ditambah dengan RI3. Ya teman-teman, laptopnya agak lemot. RI3 pangkat 2 dibagi dengan N3. Tutup kurung. Dikurang dengan buka kurung 3
3 di sebentar. 3 buka kurung N tambah 1. N-nya tadi kan 8. 8 ditambah 1 tutup kurung 2 kali. Kemudian kita klik. Hasilnya 6,48. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Kita lihat hasil dari chi-square. Sama ya teman-teman, hasilnya 6,48. Jadi hasilnya signifikan. Oke teman-teman sekalian. Wow. Demikian uji data 3 sampel tidak berhubungan yang bisa saya jelaskan. Jika saya melakukan kesalahan atau ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan saya juga meminta maaf jika teman-teman sekalian kurang puas dengan hasil presentasi saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.